"23 Cintamu Tidak Tulus." Sofika dan Faras duduk berhadapan. "Vika, aku sungguh tidak tahu tentang masalah ini. Aku pun sama terkejutnya denganmu. Mungkin ini hanya kebetulan saja," tutur Faras lembut. Sofika tersenyum masam mendengar jawaban Faras. "Tapi aku tak merasa begitu, kalau kamu tidak merasa merencanakan hal ini. Artinya, dia, pelakor itu yang merencanakan semuanya," ketus Sofika. Faras menghela napas gusar. "Vika, jangan buruk sangka, dan jangan," ucapannya terjeda. "Jangan apa? Jangan menyebutnya pelakor." Mata Sofika sudah memerah, karena efek kemarahan dan sakit hatinya. "Vika, dia bukan pelakor. Aku mencintainya sejak lama," dengan gelisah Faras berkata. "Hahaha," tawa Sofika pecah. "Sadarlah, yang kamu cintai bukan dirinya, tapi fisiknya saja, wajah cantiknya, dan tubuh seksinya. Jika kamu bertemu dengan wanita yang lebih cantik darinya, aku yakin kamu akan tergoda wanita lain. Karena cintamu tidak tulus," Sofika berkata dengan menggebu dan penuh penekanan. Faras termenung mendengar ucapan Sofika. Apa benar dirinya seperti itu? Apa benar cintanya kepada Yura tidak tulus? Apa benar jika menemukan wanita yang lebih segalanya dari Yura, dia akan berpaling? Melihat suaminya yang tampak bengong, Sofika berdiri dan memilih meninggalkannya keluar dari kamar. Dia sempat melihat Yura yang sedang berbincang dengan ibunya. "Ayah kemana, Bu?" tanya Sofika. "Ke rumah Ali, katanya ada yang perlu didiskusikan dengan Pak Wahab," jawab ibunya. "Wahab adalah nama ayah Ali. Kalau gitu aku menyusul ayah, sekalian mau ketemu Ali," ujar Sofika. Dia sempat melirik tak suka ke arah Yura. Yang dilirik tak suka malah duduk tenang dengan raut wajah tanpa dosa. Ibu mengangguk. "Boleh, tapi harus izin sama suamimu dulu," sahut ibunya. Sofika cemberut, lagi malas rasanya bertemu dengan Faras yang menyakiti hatinya dengan ungkapan cinta kepada wanita lain. "Iya," dengan gontai, Sofika melangkahkan kaki kembali menuju ke arah kamar. Ceklek, dia membuka pintu kamar. Suaminya masih dalam posisi yang sama saat pertama ia tinggalkan tadi. "Duh, udah kayak ayam kena tetelo aja," pikir Sofika. Lalu, dia menegurnya. Mas," tapi Faras masih bengong. "Mas, sekarang," Sofika menepuk bahunya. Membuat Faras terjengkit kaget. "Astagfirullah, ngagetin aja." Faras mengelus dada. Sofika terkekeh kecil. "Lagian kenapa bengong lama-lama? Nanti bisa-bisa kamu kesurupan loh," sahut Sofika dengan nada mengejek. "Siapa yang bengong?" elak Faras. "Ya kamulah. Lagian kamu sedang mikirin apa?" tanya Sofika. Faras menggeleng, tak mau mengakui sedang memikirkan perkataan Sofika tadi. "Aku mau main ke tetangga depan rumah sebentar, mau mengobrol. Soalnya udah lama enggak ketemu," ujar Sofika. Faras mengangguk. "Iya boleh," merasa senang, karena Sofika meminta izin terlebih dahulu. Artinya, dia menghargai dirinya sebagai suami. "Terima kasih ya," dengan senyuman ceria, dia segera meninggalkan Faras. Sofika menuju rumah Ali. Sementara itu, Yura minta izin untuk istirahat di kamarnya yang sudah disiapkan oleh ibu Sofika. Kamar yang tepat ada di samping kamar Sofika masa gadis. Artinya kamar yang Yura tempati akan berada di samping kamar Sofika dan Faras saat ini. Yura celingukan, setelah dirasa aman, dia mendorong pintu kamar Sofika. Faras yang sedang rebahan, menoleh ke arah pintu. Sungguh dia terkejut saat melihat Yura masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Faras bangkit, dan menghampiri wanita cinta pertamanya itu. "Kenapa kemari? Bagaimana kalau ada yang lihat?" Faras begitu gelisah.
Tapi, Yura malah tertawa sambil memeluknya. "Tenang, kondisi aman terkendali," sahutnya yang langsung mengecup bibir Faras kilat. Membuat Faras terkejut dan darahnya berdesir hebat. Dia mendorong Yura. "Jangan kelewatan, aku memang mencintaimu dan kita sudah membuat komitmen. Tapi, aku tak mau kita melakukan lebih sebelum halal. Dan aku tak mau hubungan kita terlalu dekat sebelum aku dan Vika resmi berpisah. Jadi bertindaklah seperti biasa, seperti teman dan rekan bisnis. Sekarang keluarlah dari kamar ini, aku tak mau ada yang melihat." Faras mendorong Yura sampai ke pintu. Yura cemberut, raut wajahnya terlihat sekali sangat kesal. "Kamu enggak asyik," ucapnya kecewa. Lalu keluar dari kamar, karena Faras sudah membuka kunci, kemudian membuka pintunya dengan lebar. Faras menggusar rambutnya kasar. Godaan wanita ternyata sangatlah berat, menatap benda menonjol di antara pangkal pahanya. "Semoga aku bisa menahan diri," gumamnya lagi, dan selanjutnya memutuskan untuk mandi. Yura masuk ke kamarnya dengan misuh-misuh. Dia memutuskan membuka ponsel dan membuka aplikasi sosial medianya. Sofika berdiri di depan gerbang rumah Ali. Dia celingukan, karena satpam tidak terlihat di sana. "Hei, kayak maling aja celingukan di depan rumah orang," suara ejekan seseorang terdengar memekakkan telinga. "Hah," Sofika terperangah. Soalnya tadi, dia sama sekali tidak melihat keberadaan orang yang menyapanya barusan. "Arfa, sejak kapan kamu di situ? Kok aku enggak lihat ya?" Sofika malah terkekeh kepada Arfa. Arfa, nama lengkapnya Arfatan, adik dari Ali. Usianya 2 tahun di bawah Sofika. "Ceka, cek, kamu ini sepertinya buta ya?" ejek Arfa. Adik dari sahabatnya ini dari dulu memang sering nyinyir kepada Sofika. "Ish, itu mulut jaga ya adik kecil. Nanti aku sentil, terbanglah kamu ke bulan," sahut Sofika sambil menjentikkan jari. Pemuda itu hanya tertawa geli. "Buka gerbangnya," titah Sofika dengan ketus. Ogah, tapi tangannya tetap membuka kunci gerbang dan membukakan pintu untuk Sofika. "Terima kasih," dengan seulas senyuman ceria dia berkata. Iya, jangan lebay ah," sahut Arfa. "Ali." Sofika belum selesai berkata, tapi Arfa sudah menyelanya. "Dia tidak ada. Sudah 2 minggu ini keluar kota, untuk urusan bisnis," tutur Arfa sambil melangkahkan kakinya. Dia duduk di kursi yang ada di teras. Sofika mengikuti, dan ikut duduk di samping Arfa. Di kursi satunya. "Yah, aku padahal kangen sama dia. Mau mengobrol," desah Sofika dengan kecewa. Arfa menatap Sofika lekat. "Selamat ya untuk pernikahanmu. Maaf aku enggak bisa hadir, karena aku enggak bisa ninggalin pekerjaanku," ujar Arfa tak enak hati. Dia memang bekerja di sebuah perusahaan di beda kota semenjak lulus kuliah 7 bulan yang lalu. Tepat 1 bulan menjelang pernikahan Sofika, jadi tidak bisa mengambil cuti. "Tak masalah, tapi kadonya masa enggak menyusul," canda Sofika. Arfa tertawa. "Iya nanti aku bakalan nyari kado, tapi kado saat kamu melahirkan anakmu saja ya, hahaha," canda Arfa. Mendengar perkataan Arfa, Sofika tersenyum kecut. "Aku pikir tadinya kamu bakalan menjadi kakak iparku, soalnya kamu dan Kak Ali kan deket banget." Ternyata, Arfa tertawa pelan. Sofika lagi-lagi tersenyum kecut mendengar perkataan Arfa. "Kami sahabat baik," tutur Sofika. "Iya aku tahu," sahut Arfa. Mereka berbincang berdua cukup lama. Arfa yang sedang cuti, selama 2 hari akan berada di rumah ibunya. Dan besok, dia sudah kembali ke luar kota. Saking asyiknya berbincang, keduanya sampai tidak sadar saat sepasang mata memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan tajam tidak suka. "Vika," terdengar suara sapaan penuh kemarahan dari arah gerbang. Sofika dan Arfa menoleh.
Thank you.